Rasulullah. Ya, gue salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi. Hari ini gue ada di sini ingin menjalankan salah satu tugas dari mata kuliah Psikologi Gangguan. Buat semua. Oke, thank you. Selamat pagi Bu, saya dari Fakultas Psikologi Mercu Buana ingin mempresentasikan tentang gangguan kepribadian. Kalau yang ingin saya presentasikan tentang narsistik. Bagaimana narsistik itu kalau sudah menjadi sebuah gangguan itu sudah melebihi bagaimana orang awam menjadi suatu kepribadian yang sudah melebihi batas normal. Misalnya seseorang yang sudah contoh misalkan kita selfie bisa 10 kali sampai 15 kali, tapi orang yang tidak wajar itu bisa sampai 50 kali. Nah, itu sudah mempunyai kecenderungan di sana. Lalu dengan ciri-ciri orang seperti ini, dia lebih mempunyai orang yang lebih mencintai dirinya sendiri, seperti dia di depan kaca berjam-jam, atau kadang dia berkaca suka melihat, oh ini kayaknya ada kurang nih alis saya, atau bibirnya dipercantik lagi. Lalu mungkin kalau narsis ada gangguan kepribadian yang orang itu overconfidence, sangat percaya diri. Nah, kepercayaan diri itu di atas rata-rata. Contoh pada saat ini kan orang seringkali di handphone tuh kan suka narsis ya. Nah, pada saat itu nge-tag, upload segala macam. Nah, orang itu overconfidence. Jadi kepercayaan diri berlebih. Nah, yang namanya gangguan itu sesuatu yang berlebihan di bawah kadar yang kita punya orang normal. Jadi sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang kurang di bawah rata-rata itu merupakan satu gangguan atau kita sebut disorder. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk menghilangkan itu? Nah, terapinya seperti apa sih? Gitu. Nah, terapinya itu ya kita harus lihat bahwa manusia yang sehat itu manusia yang pada dasarnya dilakukan pada manusia umumnya. Seperti, kalau kayak begini kita foto tidak masalah. Tapi kalau kayak begini kita foto berkali-kali dengan posisi yang sama segala macam, nah itu merupakan salah satu gangguan kepribadian. Salah satu dari nama orang. Dia saking antusias dengan dirinya sampai di kolam kan, juga nggak ada foto ya di kolam dia berkaca, tahu-tahu nyebur mati. Makanya orang-orang tuh saking terlalu. Kemudian ada juga bernama salah satu artis yang nggak kita sebut namanya. Dia merasa bahwa tidak ada wanita yang layak jadi istrinya, karena dia merasa bahwa dia itu terlalu ganteng untuk dipacarin orang. Kayak gitu ya. Itu yang disebut narsis yang sudah terlalu marah. Sekarang kita cerita, gue mau minta malah banget. Padahal narsis itu gigilan. Mode yang saat ini lagi tren, lagi booming, ya kan? Seperti itu. Ya. Karena mau menjelaskan tentang gangguan kepribadian atau namanya personality disorder. Jadi gangguan kepribadian. Dan gangguan kepribadian itu terbagi menjadi tiga bagian, tiga kelompok. Ada tiga kelompok jenis gangguan. Pertama itu gangguan aneh atau esentrik dia. Namanya esentrik atau gangguan stres. Yang kedua ada kelompok kedua itu ada gangguan dramatik. Ya, biasanya agak dramatik-dramatik kan orangnya. Yang ketiga itu ada yang namanya gangguan kecemasan. Kata para pernah? Tapi tahu apa itu para? Banyak dengar saja. Paranoid adalah salah satu gangguan kepribadian yang mana yang penderita paranoid selalu curiga terhadap orang-orang di sekitarnya, orang lain, temannya, selalu curiga dengan temannya. Hal ini dikatakan gangguan psikologi apabila gangguan ini
sudah tetap sering terjadi, tetap ada Rasa curiga sama orang Bang. Ada misalnya kita lagi jalan-jalan bertiga kayak tadi nih, bertiga, mbak, menurut kita dong, waduh, jangan-jangan saya mau diculik nih, jangan-jangan dia teroris nih. Nah itu termasuk salah satu curiga. Tapi belum termasuk gangguan, itu wajar kan? Waspadaan diri kita. Karena kemarin ada pengalaman gini, akhirnya kita jadi waspada. Beda dengan paranoid. Kalau paranoid sudah termasuk gangguan itu. Misalnya gini, ayo ikut gua ke pasar yuk. Jangan juga mau diculik nih, padahal ibunya sendiri yang ngajak. Jangan gua mau dijual di pasar nih. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Namanya OCD itu obsesi kompulsif disorder. Jadi itu udah lebih mengaruh gangguan kecemasan. Jadi pada saat ini, Mbak, kecemasan yang terlalu berlebihan itu memang akan menjadi gangguan dalam diri kita sendiri. Misalkan kayak gini, ada beberapa contoh kasus misalkan gini, kita takut kotor, kita udah cuci tangan kan, akhirnya kita cuci tangan. Nah kalau misalkan kita cuci tangannya sampai berulang-ulang sampai bener-bener lecet, nah itu termasuk dari satu gangguan itu. Jadi contoh satu lagi, misalkan gini, kita tiba-tiba mau berangkat kerja, nah tiba-tiba sampai dalam perjalanan itu ngerasa kayaknya ada salah satu yang memang oh iya kompor belum dimatikan, atau memang air belum dimatikan, atau memang kunci di rumah mungkin pintunya belum dikunci. Itu kan hal yang mungkin terjadi kan. Nah itu kalau misalkan mbak kembali lagi dan akhirnya memastikan lagi kembali lagi setiap harinya seperti itu, dan itu termasuk juga gangguan juga. Itu tuh gangguan yang memang terjadi faktornya itu dari otak kita. Jadi otak kita itu yang menyebabkan kita ya. Nah, salah satunya nih kalau masih kerja, biasanya kita OCD mas, obsesif kompulsif disorder ya, itu suatu gangguan yang ingin melakukan sesuatu tuh yang secara berulang kali karena kan ketidakpercayaan. Contohnya kita mengerjakan report di kantor, kan suka ini benar apa enggak ya? Ini salah apa enggak ya? Rumusannya benar apa enggak ya? Kadang-kadang kan kita suka gitu, mas kantor ya, kerja kantor ya mas? Bukan, lapangan. Kadang-kadang lapangan sales atau gimana mas? Seperti itu. Kadang-kadang ini kita sudah kunjungin nggak ya customer ini? Nah, mas padahal keraguan-raguan kayak gitu mas, nggak percaya diri. Padahal kita udah kunjungin nih sekali dua kali.